sebelumnya di Tudung Saji. Siap. Ceritanya mau nantangin nih. Bener. Yakin nih Mbak. Jago loh sama Erwin loh. Ayo. Jago loh sama Erwin. Rasa dan cita rasanya juga Indonesia banget, enak, mantap. Untuk nilainya 9,5. Oke. 9,5 luar biasa. Kali ini, Chef Erwin diundang oleh Kepala Kelurahan Kranji untuk memasak di kantor kelurahan. Dengan bahan yang sudah disiapkan, mampukah Chef Erwin menjawab tantangan dari Pak Eko? Acara apa ini kok menarik banget? Tudung Saji Banyumas TV dengan Luminor. Coba. Oh, ada telepon. Oke. Halo, Banyumas TV dengan Mbak Widya nggih? Halo, selamat pagi. Iya, betul, dengan Widya Banyumas TV. Ada yang bisa dibantu Bapak? Oh, dengan Pak Eko dari Kelurahan Kranji, betul. Oh, nggih. Gimana Bapak, ada yang bisa dibantu Pak? Mbak Widya, ini ada program dari Banyumas TV dengan Luminor. Tudung Saji itu apa ya? Acara Tudung Saji itu acara kulinernya Banyumas TV yang berkolaborasi dengan Luminor Hotel Purwokerto. Betul Bapak. Oh ya, masak-masak gitu. Misalnya ini saya kepengen diadakan di Kelurahan Kranji, saya pengen ngerti caranya masak atau nanti masaknya bagaimana. Kira-kira bisa dihadirkan di sini nggak Mbak program tersebut? Oh boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Nanti kami dari Banyumas TV dan juga chef dari Luminor Hotel Purwokerto kita berkunjung ke kantor kelurahan. Oke siap Mbak Widya, saya tunggu kedatangan di Kelurahan Kranji. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Alhamdulillah hari ini tadi saya lihat acara di YouTube kok ada program yang menarik, yaitu program Tudung Saji yang diselenggarakan oleh Banyumas TV bekerjasama dengan pihak Luminor. Dan alhamdulillah tadi dari Mbak Widya dari Banyumas TV dan dari Chef Luminor sudah sesuai dengan kemarin permintaan tadi kepada mereka untuk bisa hadir di Kelurahan Kranji. Saya akan cerita sedikit bahwa kemarin Mbak Widya datang ke hotel dan beliau menyampaikan saya dapat telepon dari Pak Lurah, katanya Pak Lurah ingin dimasakin. Saya bilang kapan Mbak? Besok. Nah, akhirnya saya iakan. Nah terus sampainya di kelurahan, ini Kelurahan Kranji ya yang saya maksud. Nah akhirnya saya datang dengan Mbak Widya. Alhamdulillah sih perangkat desa sini ramah-ramah, friendly, semua antusias juga. Dan saya juga udah disiapkan tuh bahannya, semua bahannya lengkap dan peralatan udah disiapkan oleh Pak Lurah dan timnya. Wih, udah ramai nih saya. Kumpul ya. Halo. Selamat datang. Mbak Widya ya? Iya, betul Bapak, saya Widya dari Banyumas TV. Oh, iya. yang program Betul, Tudung Tudung Saji. Saji. Oh, terima kasih nih. Betul. Sudah jadi ini kami sudah menyiapkan nanti menunya akan kita coba nanti chef dari Luminor seperti apa. Ini Iya, oke. sudah kami siapkan dengan teman-teman. Betul, ini ramai sekali. perangkat. Halo, Iya, Bapak, Ibu, ini monggo semuanya. nanti bahan peralatan sudah kami siapkan semuanya. Siap Iya, Bapak, monggo. siap. Silakan Ini nanti. Chef Erwin udah siap Iya. nih pokoknya. Siap? Siap. Oke. Ya, oke, mari sini. Wah ada apa nih bahannya nih Pak? Nah, ini bahan utamanya ini yang kami ambil dari gula meh. Oh gula merah. Gula meh, Oke, ini gula meh gula udah peralatan, meh. tapi ya peralatan seadanya. Oh, baik. Namanya Oke. di kelurahan peralatannya tidak lengkap, tidak seperti apa yang ada di hotel. Tapi ini menjadi tantangan dari chef Baik, coba siap, Pak. dengan bahan baku seperti ini, dengan bahan yang ala kadarnya, peralatan seadanya, kira-kira bisa maksimal nggak nanti? Hasilnya seperti apa yang ada Harus di bisa, Pak. yang kemarin tonton di Banyumas TV gitu. Ya, oke, silakan. Oke, Ya. ini sebelumnya terima kasih banyak loh Pak. Kita sudah diundang untuk masuk di sini ya Chef ya. Iya.
Oke, hari ini berarti makan buat kita ya. betul. Iya. Ini teman-teman juga udah rame banget nih, Chef. Iya. Oke, berarti Oke. hari ini ikan nih, Chef. Oh, siap. Gimana, Gurame, Chef? gurame. Gurame nih ya ada spesifik ya. Oke. Ada yang gimana, bawa Chef? tanah, Oh, ada yang ya gitu lah. Artinya harus yang fresh ya. Ini kebetulan ini saya lihat sih fresh ya. Oke, berarti sulitannya apa, Chef? Kayaknya nggak ada lah ya, kalau Chef mah ya. Oke. Kita bisa siasati. harus nggak sulit. Chef Luminar masa sulit. Oke, siap. Oke, Oke. oke. Langsung saja, Chef. Monggo, Chef. Ya silakan. Baik pemirsa, nah untuk tudung saji kali ini spesial banget ya Chef ya, betul Chef? Karena kali ini tudung saji Banyumas TV yang berkolaborasi dengan Luminar Hotel Purwokerto, kita langsung diundang, ini suatu kehormatan banget, terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak dari Widya. Kelurahan Kranji. Kecamatan Purwokerto Timur. Kecamatan Purwokerto Iya. Timur. Nah ini kita langsung masaknya tuh langsung di kantor kelurahannya ya Pak Iya, ya? betul. Betul. Itu tantangannya Chef. Iya. Jadi kali ini kita nggak masaknya nggak di Luminar Ya, Chef. dan kita jago kandang. Iya betul. Jadi nanti mungkin juga episode-episode selanjutnya juga kita bakal masak-masak di mana lagi gitu ya Chef ya. betul. Oke, nah kali ini dari Pak Eko selaku Bapak Lurah dari Kelurahan Kranji. Kranji sudah menyiapkan bahan, yaitu bahannya ikan gurame. Betul Chef. Oke, kalau gitu langsung aja masak Chef. Ternyata ya apa bahan utamanya emang challenging sih menurut saya, karena kan ikan air tawar ini gurame khususnya itu punya spesifikasi yang lumayan karena hidupnya habitatnya kebanyakan di kolam air tanah atau kolam lumpur, dan biasanya bau ini ya bau lumpur atau bau tanah, dan bau amisnya itu beda dengan ikan laut. Nah itu sangat challenge buat saya. Ini saya siasati dengan rempah atau dengan ada seasoning lain yang saya bisa gunakan untuk menghambat atau mengurangi minimal dan bahkan menghilangkan dari bau lumpur atau bau tanah tersebut. Oke, silakan Chef. Monggo, ini Chef, ini tantangan bagi Chef dari Luminar dengan Ini kebetulan bahan. kan permintaannya kan gurame acar kuning. Iya. Jadi yang kita buat acar dulu. Jadi biasanya kan acar itu kan timundannya kan langsung dimasak. Nah ini akan saya buat berbeda. Akan saya buat acar sesungguhnya dengan bentuk yang berbeda. Oke, ya pokoknya mah kalau chef tuh pasti selalu punya inovasi-inovasi yang lain, betul gitu ya Pak Eko Betul. ya? Kita lihat, kita buktikan seperti apa. Oke chef. Mungkin gurame biasa, tapi ini tangan Chef Luminar pasti nanti harusnya luar Jadi biasa. luar biasa, Iya. betul ya Pak? Betul. Oke, ngomongin bahan utamanya nih chef, Ya. ya kan ini ikan gurame. Nah ikan itu kan kadang-kadang kalau kita nggak pinter-pinter milihnya kan juga sulit ya chef. Itu ngaruh nggak sih chef kalau kayak dari pemilihan bahan dari awal kita beli, itu ngaruh di hasil juga nggak chef? Ya ngaruh, karena kan apalagi kalau misalnya ikan nggak segar kan bau ya. Ini masakannya jadinya kan bau ya. Terus juga kalau misalnya gurame bawah tanah ini ada sih beberapa treatment ya. Awalnya mungkin dari peternaknya itu biasanya dikarantina dulu di kolam air mengalir atau kolam semen ya, tapi air jernih selama kurang lebih 3 hari atau 4 hari itu untuk menetralisir si bau lumpur yang ada di dalam perutnya atau dalam badannya. Oh gitu. Tapi nanti juga kita bisa minimalisir dengan rempah atau bumbu-bumbu tradisional. Supaya bau tanahnya itu hilang ya chef ya? Betul. Oke, tapi kita tahu itu bau tanah atau enggak bisa dicium secara ini aja chef, secara langsung gitu kalau pas kita beli di pasar chef? Biasanya dari bagian perutnya udah kecium sih kalau bau tanah. Ya, karena bau tanah itu yang paling mendekati dan yang paling sering itu daerah sini. Itu daerah pencernaan yang dimana itu kan dia makan makanan lumpur, lumut yang ada di dalam kolam tanah. Nah ini Solusinya apa ini, Mas? Chef, ini misalnya kita kan Ini ada beberapa mancing langsung masak. ada gitu. beberapa rempah yang mungkin ya yang bisa untuk netralisir bau lumpur seperti kunyit, jahe dan bawang putih juga. Oh, Bisa. iya. Nah Pak Eko, nih sekarang pertanyaan buat Pak Eko nih. Pak Eko kenapa memilih bahannya ini ikan gurame? Ya. Ini Mbak Widya, ini kenapa kamu pilih gurame? Karena di sekitar kita banyak warga kita juga banyak yang pada peternak
Gurame. Ikan Oke, gurame. karena Sehingga- termasuk mudah didapat Iya, ya Pak mudah ya. didapat dan Mm. ada di sekitar kita semuanya. Betul. Sehingga nanti ini pembelajaran terutama. Ini pun sebenarnya ini minyak wijen nih agak nolong juga ya. Karena minyak wijen ini kan dia baunya kan sedikit kuat ya. Itu bisa juga untuk apa? Oh, buat ngilangin Iya, baunya itu, bau Chef. baunya. Oke. Ini pelajaran buat ibu-ibu Iya. semua ini. Cara melihat kalau ini ikannya masih bagus, masih segar itu gimana, Chef? Itu dari matanya masih segar ya kelihatan. Terus ditekan dia langsung ngebalik. Oh, dari ya. Terus kalau misalnya mau iseng, Ah, coba ibu misalnya beli ikan laut atau ikan tawar, kalau mau iseng ya, jarinya tekan di sini. tekan di. Tekan kalau misalnya dia tembus dan hancur itu udah nggak fresh. Oh. Karena yang paling sensitif dari sini. Iya, iya, iya. Ini yang paling sensitif. Ah. Coba ketika bapak ibu misalnya beli ikan mujair pasar. atau ikan apa di pasar yang sudah mati, nanti ketika dipencet ininya udah ini itu Udah nggak itu bagus. nggak bagus. Iya. Oke, jadi kali ini Chef Erwin masak apa nih, Chef? Ini kita gurame acar kuning ya. Gurame, Gurame, acar acar kuning. kuning. Oke, nah Materinya kalau kering gimana, menarik, Chef? Mbak Widya, ini. Itu kuah atau kering atau gimana, Chef? Itu Gurame acar kuah, itu? tapi guramenya akan saya goreng tepung ya. Oh, memang biasanya gimana, Chef? Biasanya langsung digoreng biasa. Oke, karena Chef pasti selalu berinovasi ya nggak sih, Chef? Kalau misalnya suka kecombrang bisa ditambah kecombrang ya. Oh, iya. Iya. Oke, kecombrangnya di acarnya ini, Chef? Di acar aja, iya. Oke. Nah, ini sambil nunggu kita buat acar dulu ya. Jadi kalau masakan ini tuh karakternya apa, Chef? Pedes kah? Gurih atau apa, Ini Chef? lebih ke gurih. Oke. Ya. Ini kita siapkan dulu. Yang enak nih malah ini disiapkannya misalnya dalam jangka waktu 2 jam yang lalu taruh di kulkas, dia lebih ngeresep ya. Oh, untuk acarnya sendiri, Untuk Chef? acarnya, iya. Oke, Chef, monggo. Kita Lanjut, ya. sambil nunggu dulu, Pak. Biar Chef Erwin kita Oke. masak dulu. Iya. Chef, semangat, Chef. Siap, Pak. Good Makasih. luck. Ya lumayan ya. Biasa kita masak dengan tim di kitchen gedebak-gedebuk ya. Disaksikan ini saya dengan Pak Lurah ya. Boleh dibilang nih pesan experience buat saya masak di kelurahan dan dengan Pak Lurah ya. Artinya ya kita lumayan ya deg-degan, ada rasa deg-degan juga. Karena kan mungkin belum terbiasa juga dengan lingkungan atau dengan kelurahan dan disaksikan oleh perangkat desa juga tuh. Itu menurut saya sih lumayan. Jadi challenge-nya 2, ngatasi gurame dan ngatasi mental. Gurame acar kuning ini saya buat sedikit berbeda dengan pada umumnya. Artinya ikannya saya filet, terus saya goreng tepung, terus kuahnya juga saya buat kental, tidak seperti biasanya encer, dan ikan guramenya cuma digoreng biasa. Ini berbeda, emang saya buat berbeda, dan sedang berbeda. Tekniknya simpel sih, cuma ditakar tuh bagian kepala, kita mulai dari bagian ekor. Nah ini di bagian perut ini yang sering bau tanah nih. Ini kita buang, ini lemak ini yang sering bau tanah. Kita buang tulangnya. Ya sambil nunggu. Itu dibagi 4 bagian. Itu biasanya tuh kalau saya potong menjadi sekitar 30 potong ya, 1 ekor. Jadi kalau misalnya kita untuk jamuan makan 10 orang untuk gurame goreng virat gini, itu bisa 1 ekor cukup ya. Dengan estimasi 1 orang mendapatkan 3 slice ya, 3 potong ya. Nah, slice itu
jangan terlalu tebel ya, karena kan biar supaya crispy kan. Nah terus apa ininya, motongnya agak miring aja biar dapat banyak dia. Setelah ini kita marinasi dengan seasoning ya. Ini saya udah pakai apa? Pakai kaldu ayam bubuk ya, garam sedikit, terus jangan lupa jeruk nipis. Nanti sedikit saya tambahkan apa? Saya tambahkan bumbu kuning ya. Gak lama ini, kurang lebih ya 15 menit cukup ya. Kalau untuk bikin bumbu masakan Indonesia, sering saya tekankan waktu episode berikutnya sebelumnya, itu kalau bawang merah dengan bawang putih perbandingannya adalah lebih banyak bawang merah ya. Jadi 2:1, 2:1, artinya lebih banyak bawang merahnya daripada bawang putihnya. Ya, karena kalau misalnya kebanyakan bawang putihnya itu baunya bau langu ya. Kecuali kalau masakan Chinese itu pure pakai bawang putih. Kalau masakan Indonesia, gimana caranya supaya hasilnya itu bagus, wangi, bumbunya satu dari perbandingan bawang merah bawang putih diperhatikan. Yang kedua kemiri, pakai kemiri juga jangan terlalu over karena dia akan menghilangkan wangi dari item lainnya. Terus proses penumisan juga harus tanak ya, kalau bisa sampai keluar minyak. Itu baru akan awet makanan tersebut, nggak cepat basi. Tulangnya sayang ya, jangan sampai dibuang. Karena masih mengandung banyak daging juga. Dimasak juga, Chef? Digoreng, Mbak. Iya, ini apa namanya, masih ada sisa-sisa daging, malah enak nih apa? Iya, crispy pinggir-pinggirannya. Kita pakai tepung terigu saja, ya. Kalau tepung yang lain itu dia cenderungnya nanti akan jadi alot ya, atau keras juga. Jadi yang paling aman dan paling mudah pakai terigu. Yang digoreng masih nunggu panas minyak ya. Karena kalau goreng tepung ini kalau minyaknya udah kurang panas akan apa ya, berudul ya. Ya, artinya si tepungnya akan rontok. Yang penting perhatikan jangan sampai volume ikan itu over, artinya nanti suhu di dalam minyak akan turun dan itu akan memperlambat proses pematangan. Terus yang membuat tepungnya akan rontok karena suhu di dalam minyak akan turun. Seru nih masak duluan nih ya, tantangannya luar biasa. Serunya kita bisa ketemu orang banyak ya. Wih, aduh udah sampai mana nih, Chef? Kita udah mulai goreng apa guraminya. Nanti habis ini kita baru numis bumbu. Jadi sekali kita aduk supaya nggak lengket di bawah ya. Oke. Tapi juga jangan selalu sering diaduk karena nanti mengakibatkan si tepungnya akan rontok. Oh, berarti sesekali aja biar dia nggak lengket gitu ya, Chef ya. Tapi baunya kayaknya udah harum banget nih, Chef. Apa di tepungnya ini juga ada bumbunya, Chef? Di tepungnya nggak ada, karena kan nanti akan kita siram dengan saus ya, dengan kuah kuningnya. Jadi daripada nanti over taste ya, mendingan tepungnya biar aja nggak usah di seasoning. Oke. Nah kayak tadi tuh ada Chef kan menyampaikan ya, Chef, kalau masakan Indonesia ya tadi, Chef. Itu tuh kalau untuk bumbu dasar ya, Chef, itu baiknya itu yang lebih banyak adalah bawang merah. Oke. Nah tapi itu edukasi banget bener, Chef, karena saya selama ini, Chef, itu dibanyakin bawang putih karena saya pikir tuh lebih gurih bawang putih gitu, Chef. Baunya suka ini baunya tuh suka agak-agak langu gitu-gitu. Dan kemiri, Chef. Kemiri juga ternyata tuh nggak terlalu boleh over ya, Chef ya. Nanti malah dia mengalahin si aroma dari bawang merah, bawang putihnya juga. Oke. Ini kalau masak kayak gini tuh yang lama di mananya, Chef? Biasanya, Chef. Kalau buat kita yang orang-orang biasa gitu loh, Chef. Yang lama di belanjanya.
di belanjanya. Karena mau beli gurame tapi muter ke ayam ya, muter Chef ke ya. ayam. Oke. Terus apa? Belum lagi muter cari Iya. buah ya, Chef Betul, ya. iya. Nanti ngeliat yang lain pengen ya. Jadi belanja yang lain Yang ya, Chef lama ya. adalah di preparationnya, di Oke. persiapannya. Oh iya, Chef, kenapa sih serai itu harus Geprek digeprek supaya gitu, Chef? aromanya dia keluar. Nah, tadi Chef Erwin ambil daun salam. Iya. Daun salam itu bagus yang masih fresh atau yang kering atau yang udah coklat, Chef? Kalau yang masih fresh bagus, cuman kalau misalnya nanti kita pakai yang apa, yang penting jangan sampai coklat ya. Kalau masih kering dan hijau masih oke. Berarti kalau udah kering Iya. coklat gitu sebenarnya udah nggak ada baunya ya, Chef? Satu gitu, kedua dia mudah hancur, mudah Oh rontok. iya, iya Takutnya betul. nanti dia proses masaknya jadinya yang harusnya bagus jadi nggak bagus. Berarti kalau acar kuning ini bisa selera kita mau pedes, mau nggak pedes itu sebenarnya bisa ya, Chef bisa, ya? Bisa. Lanjut, Chef. Semangat, Chef. Kita lanjut ya. Oke, siap. Baunya harum banget. Ini cuma kita bentuk aja sih. Emang harusnya terendam ya, karena kan ini penggorengannya kurang besar ya. Kita coba, nanti kita setengah matang kita balik. Nanti bentuknya beda, dia akan lurus ya. Ini proses bumbu ya, bumbu buat sausnya, buat acar. Ini bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, daun salam, serai sama lengkuas. Sampai harum, sampai sedikit keluar minyak, nanti baru kita kasih air lagi. Kita mulai bikin kuahnya ya. Wih. Nah ini nih udah selesai nih gurame acarnya. Udah jadi, Chef? Ya, jadi acarnya nggak kita potong-potong dimasak ya, kita bikin acar biar lebih fresh ya. lebih fresh. Oke. Ini nih gurame acar kuning. Nah, ini kita hidangannya sudah jadi. Tinggal kita tunggu saja nanti Bapak Eko selaku lurah dari Kranji. Kelurahan Kranji untuk mencicipi nih kira-kira hidangannya Chef Erwin kali ini. Apa namanya, Chef? Gurame acar kuning. Gurame acar kuning. Oke, langsung aja Chef kita bawa ke sana, Chef. Di Bapak. Monggo. Ya, Pak. ini udah jadi. Oh, nih. sudah jadi. Udah siap, Pak. Alhamdulillah. Apa ini hidangannya, Chef, hari ini? Gurame acar kuning. Ya. Gurame acar kuning. Oh iya. Ya masih kelihatan guramenya. Iya. Tentunya udah dimodifikasi sama Betul, iya. Chef ya. Iya. Jadi lapar ini pengen nyobain. Boleh, Chef? Silakan Bapak. Oh, Silakan siap, aja, oke. Bapak. Mbak Bita ikut Silakan. nyobain. Oh, aman, Aja. Bapak. Monggo dicoba dulu, Pak Eko. Oke. Nyobain dulu, bismillah seperti apa nih. Ini dengan sausnya Bapak ya, ada sausnya juga. Acar Ini? kuningnya, iya. Oh gitu. Ya. Saya coba ya. Silakan Bapak. Monggo, Bapak. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa sih rasanya masakan dari chef kuliner yang itu ya? Luar biasa. Terima kasih, Bapak. Dan selamat Iya. di Alhamdulillah nih. Rasanya lain banget. Iya. Harusnya tidak ada sepotong yang dicobainnya, harusnya semuanya dicobain. Silakan. Ya. Kita bilang ngajak teman-teman untuk cobain. Oh, boleh. Boleh ya, Chef ya. Gimana untuk rasa-rasanya gimana nih, Pak Eko? Ya ini karena baru merasakan rasanya kan kita seperti ini sangat-sangat mudah ya. Nyobain teman-teman Monggo aja. Ibu, Kan, Bu. monggo teman-teman yang lain pakai.
Monggo ibu-ibu saya coba. Silakan, Ibu. Ini masakannya Chef Erwin. Tadi apa Gurame itu? acar kuning. Gurame Iya. acar kuning. Kita tampilan dengan yang berbeda. Biasanya tidak digoreng tepung, kita goreng tepung dengan sausnya juga yang kita sajikan secara spesial. Ya. Sama enggak penilaiannya dengan saya? Ini biasanya ibu-ibu tuh jauh lebih apa ya, detail gitu. Iya. Iya. Ini sajian yang apa namanya kalau Gurame kita sajikan goreng tepung ini, misalnya untuk makan untuk acara makan rame-rame, jadi nggak berantakan. Kalau misalnya yang utuh kan udah dicuil berantakan, iya. dipotong-potong jadi cuma sedikit. Ini kan kita bisa buat keroyokan buat rame-rame. Jadi satu ekor ini estimasi bisa jadi 30 potong, Mbak. Nah, jadi gurame ini kita bisa berbagai macam saus, Pak. Bisa asam manis, bisa lada hitam, bisa juga misalnya di rumah ibu-ibu suka balado ya, bisa juga nanti tinggal disiramkan kalau dipisah. Nanti tampilan tetap seperti ini pakai goreng tepung. Supaya itu tadi, supaya nanti kita bisa buat rame-rame. Iya. Iya juga. Iya. Iya. Tadi udah kita marinasi. Kita marinasi dengan bumbu kuning juga. Jadi kunyit kan dengan jahe mengandung apa? Kunyit jahe bawang putih kan mengandung aroma yang lumayan kuat. Nah, bisa untuk menimpa si bau amis atau bau tanah dari si ikan. Gimana nih ibu-ibu? Terima kasih, Bu. Dan tadi sudah dilaksanakan langsung dari chef, mulai dari persiapannya, mulai dari masaknya sampai penyajiannya, dan kami tadi juga bersama teman-teman perangkat kelurahan Kranji menikmati dan mencoba mencicipi hasil masakan dari chef dari Luminar. Ternyata rasanya luar biasa, baik dari rasanya, penampilannya sangat-sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita ketahui. Oke, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Eko, Ibu semuanya atas undangannya. Ini suatu kehormatan juga buat Dengan kita ya, senang hati, Chef, ya. betul. Sudah diundang di kelurahan Kranji. Betul. Ayo Chef, Gimana kita? pamit. Pamitan. Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya juga, atas tempatnya yang sudah saya kotorin juga. Makan lagi. Happy, baik semua, perangkat desa juga ramah, friendly. Ya, saya cukup senang di sini. Harapannya untuk Tudung Saji ini, ya kita makin mengenalkan Luminor juga dan Banyumas TV kepada masyarakat luas, dan khususnya juga kuliner Indonesia. Ternyata seperti yang sudah episode yang sebelumnya, ternyata masakan Indonesia pun kita bisa sajikan dengan tampilan atau dengan kreasi teknik masak yang sedikit berbeda, dan sehingga menambah value atau nilai dari bahan makanan tersebut. Itu pengalaman pada hari ini di Kelurahan Kranji sangat luar biasa. Terima kasih kepada chef dari Luminar dan utamanya dari Banyumas TV yang sudah membuat program Tudung Saji ini. Mudah-mudahan berkah, lancar semuanya. Oke, ya Chef, tadi sudah masak untuk ibu-ibu dan juga Pak Lurah di Kelurahan Kranji. Betul, dan sekarang kita juga lagi ada di kantor Kelurahan Kranji. Betul. Nah, tadi gimana nih Chef, masak-masaknya Chef? Wah, ini tantangan tersendiri ya. Satu, kita di tempat kelurahan yang bukan di hotel kita. Terus juga dengan peralatan yang disediakan juga berbeda. Nah, ini kan suatu tantangan ya. Betul, karena Chef Erwin juga nggak tahu alatnya ya Chef ya? Betul, gitu juga saya juga nggak tahu bahannya ternyata gurame. Betul. Nah, udah gitu antusiasme dari ibu-ibu pegawai kelurahan juga sangat tinggi. Terus bahan gurame ini membutuhkan perhatian, artinya tantangannya lumayan berbeda dengan ikan laut atau misalnya dengan ayam beda. Ini dia punya karakteristik ikannya, dari aromanya juga yang harus kita kalahkan, bau lumpurnya atau bau amisnya gitu loh. Ini luar biasa. Ya, menurut saya sih ini pengalaman yang paling berharga buat saya. Oke, tapi seru ya Chef ya tentunya ya. Oke, pokoknya buat pemirsa, jangan lupa terus saksikan Tudung Saji Banyumas TV berkolaborasi dengan Luminar Hotel Purwokerto, karena nanti di next episode selanjutnya Chef, kita bakal masak bareng sama ibu-ibu PKK. Nah,
kira-kira ibu PKK di mana? Kita belum tahu karena sekarang kita ada di Kelurahan Kranji. Kita nggak tahu besok akan di mana, Chef ya. Makanya terus saksikan Tudung Saji setiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Banyumas TV. Ayo, Chef.